ada sub-sub temanya nanti. Ada sub-sub tema, misalnya pengantar hukum waris, yaitu nanti tentu dari definisi, kemudian juga perkembangan hukum waris Islam dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan pengantar-pengantar, pengantar-pengantar. Nah, kemudian juga asas, syarat dan rukun hukum waris Islam ini tentu perlu ya karena berbicara hukum tentu tidak lepas dari beberapa hal yang ada di nomor dua ini asas, syarat dan rukun hukum waris Islam. Ya, maksudnya begini, sama dengan materi-materi agama yang lainnya, misalnya fikih, karena kewarisan ini fikih, tentu ada syarat, asas, dan hukum ya. Maksudnya rukun-rukunnya, rukunnya itu bagaimana. Nah, kemudian penggolongan ahli waris ya, Bapak Ibu nanti akan kita ajak menggolongkan ahli waris supaya nanti sederhana, mudah ya, ketika Bapak Ibu nanti mungkin ya kolega, kerabat ya, atau teman mungkin meminta bantuan untuk menggolongkan ahli waris, kemudian juga nanti membagi ya di yang keempat ya bagian ahli waris dan penyelesaian soal waris nanti akan kita urai sekalian ya. Bagian ashabul furud bagaimana, ahli waris inti bagaimana dan yang lain sebagainya ya. Nah kemudian nomor 5 ya, materinya terlalu cepat Bapak Ibu. Halo. Tidak, Ustadz. Tidak ya, karena sudah terlihat di angge. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima, ada hukum khusus ya. Dalam hukum waris itu ada hukum khusus dalam waris Islam. Nanti akan juga kita urai terkait dengan hukum-hukum yang ada kaitannya dengan hukum waris ya. Misalnya anak, anak angkat, kemudian anak dalam kandungan, kemudian khunsa ya. Khunsa itu adalah yang mempunyai dua jenis kelamin, kemudian juga orang hilang ya. Kemudian juga orang yang apa namanya ketika misalnya ada satu keluarga yang mati berbarengan itu nanti di dalam hukum waris Islam ya. Kemudian yang berikutnya ini yang tak kalah pentingnya nomor 6 ya hukum waris Islam dalam tata hukum Indonesia ya. Nanti akan kita lihat bagaimana kedudukan hukum waris Islam dalam tata hukum Indonesia karena kita ini kan mengacu pada hukum positif yang hukum positif itu adalah hasil kompilasi dari hukum-hukum adat, hukum Islam kemudian juga hukum barat. Nah, tetapi nanti kita akan melihat fokus ya kedudukan hukum Islam dan cara berlakunya bagaimana. Jadi nanti hukum Islam itu di Indonesia itu berlakunya bagaimana. Nanti akan kita urai karena selama ini Bapak Ibu yang kami hormati ya, artinya hukum waris Islam sudah menjadi hukum baku dalam perundang-undangan kita, terutama dalam kompilasi hukum Islam itu menjadi hukum apa namanya menjadi acuan hukum bagi pengadilan agama. Kalau ada sengketa hukum maka mereka bisa menyelesaikan. Namun ya pokok fikihnya kita harus memahami ya. Jadi ketika kalau kita misalnya mau bersengketa atau misalnya mau menyelesaikan kasus waris maka tetap kita harus tahu hukum dasarnya ya. Nah, di kompilasi hukum Islam itu tidak jauh dengan hukum Islam, namun ada beberapa turunan hukum yang melebar sedikit. Misal ya, misal kami kasih contoh, misalnya kalau nggak salah pasal 173, di pasal 173 itu secara prinsip ya orang yang tidak mendapatkan warisan itu adalah orang yang membunuh pewaris misalnya. Kalau dalam hukum Islam itu saja, tapi dalam kompilasi hukum Islam itu digeser sedikit menjadi orang yang ya misalnya erat kaitannya dengan apa namanya erat kaitannya dengan yang nanti akan memicu kepada pembunuhan, misalnya penganiayaan berat, kemudian percobaan pembunuhan itu di pasal 173, kalau nggak 163, 173 kompilasi hukum Islam itu dibahas kalau ada orang yang menganiaya berat seorang pewaris, misal anak ya, anaknya itu menganiaya berat orang tuanya maka tidak mendapatkan warisan. Ini maksudnya turunannya ya, turunan dari hukum waris. Kemudian yang terakhir adalah praktek hukum waris Islam di Indonesia. Nah, ini nanti akan kita lihat prakteknya bagaimana ya kalau misalnya ada kasus atau ada sengketa bagaimana prakteknya atau bagaimana misalnya nanti kalau saya sudah mendapatkan warisan maka apa yang saya lakukan. Nah, di peradilan atau di pengadilan kita sudah ada fasilitas ya, maksudnya mereka memfasilitasi untuk ada penetapan ahli waris misalnya. Jadi Bapak Ibu misalnya takut nanti ada sengketa, anak cucu, paman dan lain sebagainya yang tidak menjadi ahli waris inti, maka bisa dimintakan penetapan ahli waris ya. Biasanya kalau sudah mau pembagian itu biasanya untuk memudahkan maka meminta kepada pengadilan atau biasanya konsultasi dulu dengan pihak yang berwenang yang selama ini biasanya menjadi konsultan adalah KUH ya. Di KUH itu ada bagian eh, apa namanya pembagi ya ahli waris sehingga nanti bisa ditetapkan para ahli waris. Nah, selanjutnya yang berikutnya yang terakhir, oke.
Untuk referensi, saya sebetulnya ada buku, nanti bisa saya bagikan ya, buku saya, karena ini nggak banyak, cuma 9 orang, jadi nanti mungkin saya bagikan, cuman ini bagaimana ini, karena online, saya titipkan ke siapa ya ini ya, ini mungkin saya ada yang kenal ini. Saya bisa Ya Ustadz. nanti kalau Pokoknya Ustadz di di, mana? saya di Indau, di Ar-Rahma Putra ya, yang tahfidz, G. Nggih. Atau gini, saya tunggu di kantor markas dakwah ya, di kantor markas dakwah di lantai 1 UMM, Masjid UMM. Oh, nggih Ustadz. Kapan bisanya nanti ke G. Oke, nanti ada buku bisa dibagi ke teman-teman sebagai bahan bacaan, apa namanya, karena ringkas ya, saya ringkas supaya nanti hukum waris ini sebetulnya singkat, padat ya. Cuman orang-orang takut duluan karena dikiranya sulit, tidak ya. Hukum waris ini sebetulnya mudah. Hukum waris ini mudah, cuman karena orang-orang orang-orang itu tidak tahu apa namanya sumber dan kata kuncinya terkait dengan hukum waris ya. Kalau Bapak Ibu misalnya mengetahui eh, apa namanya prinsip dasar hukum waris itu mudah sekali ya. Coba nanti dibaca ayat yang paling gampang adalah di surat An-Nisa itu ya. An-Nisa itu kan sudah menyeluruh dari ayat ke-6 sampai 12, kemudian ditambah lagi dengan ayat di akhir surat An-Nisa ya. Nah, terakhir Bapak Ibu sebagai pengantar pada perkuliahan kita pada pagi hari ini, saya ingin menegaskan satu hal ya terkait dengan hukum waris. Nanti mungkin kita bisa sharing ya sambil saya kenalan ya. Saya ingin menegaskan satu hal terkait dengan hukum waris. Hukum waris ini sebetulnya ya, saya ingin coba sharing kepada Bapak Ibu. Kira-kira yang melatar belakangi atau Mohon hukum waris maaf ini Ustadz. ada yang tahu Suaranya nggak pesannya apa? keputus-putus. Suaranya Kenapa? keputus-putus. Oke, monggo. Ustadz, Silakan. saya izin jawab Ustadz. Oh, betul. Oke, silakan. Nanti kalau yang betul saya kasih double bukunya nanti. Saya ada buku lain. Oke, saya kasih double nanti. Ada buku lain nanti. Oke, siapa? Mbak Amarilis, silakan. Oke, Ustadz. Oke, faktor Bismillahirrahmanirrahim. apa? Artinya pesan apa ya? Oke, oke, Manusia. silakan. Oke. Oke, menurut saya kenapa hukum waris ini penting Ustadz? Karena hukum Hmm, waris ini kaitannya dengan harta dan persaudaraan. Nah, dua hal ini Oke, adalah dua hal yang sensitif yang apabila ada sengketa di antaranya itu bisa menyebabkan perpecahan. Makanya Al-Quran sendiri itu ikut mengatur juga bagian-bagian waris supaya menjaga itu semua. oke, oke, baik, bagus sekali ya supaya tidak ada monopoli harta ya. Oke, baik, bagus sekali ya. Oke, baik, baik, Mbak Amarilis ya, supaya tidak ada monopoli harta maka diamankan oleh Quran. Ada yang lain nggak? Ada pesan lain nggak yang lebih prinsip kenapa Allah menurunkan ini? Oke, Mas Nurali, Ustadz Nurali kayaknya ingin menjawab ini. Silakan. Kira-kira Oke, ada pesan apa? Nggih, monggo, Ustadz Nurali, silakan. menurut saya dengan adanya hukum waris ini maka akan terjadi keseimbangan antara persaudaraan. Terus Nggih, hak dan kewajiban seperti misalkan laki lebih banyak karena laki itu setelah diatur ternyata tanggung jawabnya laki itu lebih besar sehingga di dalam oke, hukum waris itu diberi lebih banyak. Nah, itulah jadi keadilan itu tidak harus sama sehingga oke, agama itu mengatur demikian. Terima kasih. oke, Saya mau baik. nyoba Ustadz. Ada pesan Oh, keadilan. baik Ustadz, Nggih, Saya monggo. mau saya tambah nyoba. Ustadz. Nggih, monggo, monggo. Bu Dewi, monggo gantian dulu. Monggo. Bu Tadi Dewi, oh Ustadz ya. Nurali intinya sebelum ke Bu Dewi, tadi Ustadz Nurali mengatakan berbicara tentang keadilan ya. Keadilan Al-Quran itu adalah keadilan yang dari artinya keadilan mutlak nih. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat itu berbicara tentang keadilan yang selama ini mungkin di jahiliyah tidak adil sehingga Quran datang menjadi penengah terkait dengan keadilan yang mutlak termasuk misalnya menghentikan perdebatan antara laki-laki dengan perempuan. Oke, baik Bu Dewi, monggo. Terima kasih Ustadz Nurali. Oke, monggo. Saya Ustadz, bukan Bu Dewi tadi. Oke, monggo, monggo. Monggo silakan Bu Dewi, Eh, monggo. Bu Dewi. Oh, Bu Dewi ta? Oke, Monggo Bu. oke, oke. Monggo silakan. Itu Oke, Bu Tadi Wahyu. nggak kedengeran suaranya suaranya Bu Dewi. nggak kedengaran. Masih belum terdengar Suaranya Bu nggak ini. kedengaran, Bu. Nggak kedengaran Ibu. Mungkin ada permasalahan dengan Di soundnya audionya sepertinya Ustadz. audio. Oke. Ya. Diketik
Mawon. Suaranya belum Oke. Saya mau nyoba jawab Ustadz. Oke. Mungkin karena ini Ini Bu Dewi. Monggo, 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 monggo lanjut, monggo, monggo Bu. Mungkin eh, karena apa, monggo? untuk itu selain keadilan juga kepastian hukum gitu Ustadz. Dan melindungi Oke, hak ahli waris. Kemudian selain itu juga bisa mencegah konflik keluarga, eh, menghormati kehendak pewaris gitu kan. Sama mungkin nilai keagamaan dan budaya. Nah, ini yang oke, baik. kadang jadi Oke. pertentangan Ustadz karena begini, beberapa beberapa daerah di Indonesia itu kan memiliki eh, Hmm, budaya yang berbeda, terutama tentang waris oke, ini ya. Atau mungkin di permasalahan kontemporer saat ini tuh eh, mungkin banyak yang kita temukan kok kayak sepertinya hukum waris itu lebih memihak kepada laki-laki. Mungkin seperti itu, Ustadz. oke, Mungkin oke. permasalahan Baik, tadi ada yang kontemporer. Bu Wahyu, saya tadi ada kepastian hukum. Ini sebetulnya empat mata di situ yang intinya ya. Kepastian hukum untuk siapa? Ayat-ayat Kepastian hukum turun itu ayat ke-6 sampai ayat 12 sampai ayat dan ayat terakhir itu kepastian hukum untuk siapa? ahli Untuk siapa? waris. Ahli waris. Tadi menarik ini ya ahli waris siapa? Ahli waris siapa? Ini penting ini. Karena ayat itu berbicara tentang menyelamatkan ahli waris siapa kira-kira. Pesan Quran itu untuk siapa? Betul ada kepastian hukum untuk siapa? Mm-mm. Bapak Ibu sekarang saya ajak berpikir ke apa namanya beberapa pesan ya. Pesan di dalam Al-Quran. Kepada siapa? Pesan keluarga siapa? Siapa? Secara spesifik. Keluarga ahli waris. Anak laki-laki Itu secara perempuan spesifik istri. siapa? Anak yatim. Oke. Ya, kepada perempuan, G, ayat itu, G, ayat itu turun untuk perempuan, untuk melindungi perempuan ya. Ayat-ayat waris itu untuk memberikan kepastian hukum tadi kata Bu Wahyu ya, untuk perempuan ya. Karena pada saat itu di jahiliyah perempuan itu tidak mendapatkan warisan ya. G. Jadi ayat itu memfasilitasi, menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy bahwasanya ada hak-hak perempuan yang selama ini tidak diberikan. Nah, dengan ayat itu memberikan kepastian hukum untuk siapa? Untuk perempuan. Coba Bapak Ibu nanti dibaca ayat itu rata-rata yang mendapatkan bagian itu dulu perempuan. Laki-laki itu mesti belakangan. Kalau nggak dapat sisa, ya dapat belakangan laki-laki. Apa? Untuk memberikan kepastian. Dan hadis-hadis Bapak Ibu nanti akan tahu ya. Dan ini juga nanti mematahkan argumentasi orang-orang yang selama ini benci terhadap Islam. Katanya misalnya Islam itu bias gender misalnya. Enggak, justru dalam ayat ini Islam menyelamatkan wanita ya. Jadi wanita dulu yang coba nanti Bapak Ibu baca di ayat ya. Ayatnya itu dibaca. Kira-kira nanti ayatnya mesti perempuan dulu dapat. Ya istri dapat seperempat, seperdelapan. Laki-laki mesti belakangan ya. Anak itu asoba ya. Anak itu dapat sisa ya. Dan paman macam-macam itu dapat sisa. Jadi perempuan dulu dapat jatahnya. Nah gitu loh ya. Selama ini kan itu dari apa namanya hilang dari bukan hilang ya. Kita tidak merasa ternyata Islam itu menyelamatkan wanita ya. Jadi jatah itu jadi pesannya dalam ayat Quran itu adalah memberikan kepastian hukum kepada wanita dan anak-anak supaya mendapatkan warisan. Ya. Nanti Bapak Ibu silakan baca. Bahkan ya terakhir nih sebelum saya kita sharing lebih jauh. Misalnya ayat yang terakhir surat An-Nisa ya. Ketika ada yang hafal suratnya ayat terakhir Saya ya. Ada bacakan yang hafal? boleh Ustaz. Saya di depan Al-Quran ini Ustaz. Ya coba silakan dibaca. Ya di ayat terakhir coba apa? Yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah. Ya kan? Ya Allah tahu di belakang paling ayat terakhir surat An-Nisa. Yastaftunaka kulillahu yuftikum. Ya kan? Mas Zardan ayat ya silakan. Ya silakan Mas Zardan. Kulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat asnataini falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hazzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Oke, Masya Allah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu
tentang kelala, yaitu Ya. jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu sendiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, baik, jelas nggih? Jelas nggih, artinya ketika di ayat itu kan jelas ya. Wanita mendapatkan kalau dia tidak punya ahli waris kecuali wanita, maka wanita dapat setengah. Kalau dia 2 atau 3 orang, maka dapat 2/3 ya. Artinya untuk melindungi wanita. Nanti insya Allah ke depan Bapak Ibu, kalau wanita itu lebih ya, misalnya dia punya anak perempuan 2 atau 3 lebih, 2 atau lebih, 3, 4, maka dapat 2/3. Artinya apa? Untuk melindungi wanita ya. Pesan ayat itu ya, surat An-Nisa 6-12, kemudian juga ayat terakhir itu pada prinsipnya melindungi wanita ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita harus tahu ya, artinya hukum waris ini pada prinsipnya adalah sekali lagi melindungi wanita ya, bukan terus nanti kita lihat 2/1, nanti 2/1 itu bisa jelaskan. 2/1 itu betul ya. Laki-laki itu hartanya milik bersama. Kalau wanita miliknya sendiri ya. Perempuan itu miliknya sendiri. Kalau dia sebagai ini kaya ya itu milik dia sendiri, nggak wajib menafkahi. Mau dia pakai sendiri, mau beli apa itu bebas. Tapi kalau laki-laki wajib dia menafkahi ya. Itu kenapa misalnya laki-laki 2/1 ya. Nanti ada pesan yang bisa kita ambil ya. Tapi wanita itu harta dia ya, bukan harta orang banyak. Ya, kalau laki-laki ini, kalau misalnya Pak Nurali sebagai kakak laki-laki ya, sebagai orang tua, maka hartanya milik bersama ya, milik anaknya, milik istrinya ya, kemudian milik saudari kita. Kalau saudari kita kurang mampu, wajib kita nafkahi ya. Tapi kalau wanita itu harta dia sendiri, dia nggak menafkahi keluarganya nggak apa-apa, karena dia nggak wajib ya. Kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu kepada laki-laki yang wajib menafkahi, wanita nggak wajib. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Amarilis punya harta sendiri, Bu Dewi punya harta sendiri, itu milik sendiri, boleh mau beli apapun boleh ya. Artinya karena nggak wajib menafkahi. Kalau menafkahi maka jatuhnya sodakoh ya. Kalau misalnya mau menafkahi keluarga ya jadinya dapat sodakoh, dapat pahala sodakoh. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nanti ini saya share juga materi di Excel nggih. Gini aja, saya kasih pilihan mau diskusi. Ini kita berarti nggak bisa offline nggih, jadi online terus ini ya. Bu Boleh Dewi nggih. Ustadz, Boleh, online terus. jangan Ustaz. Karena beberapa anggota di sini tuh sibuk sekali Ustadz, kayak Ustadz Faisal itu jam terbangnya tinggi. Oh, nggih, monggo. Oh, sebetulnya sih enak sesekali nanti mungkin ya Mungkin nggak apa-apa kalau mau offline nih. offline. Ya, sekali offline. Ya. Ustadz, Oke. satu pertanyaan terakhir. Oke, monggo. Apakah pasangan sesama jenis itu berhak mewarisi satu sama lain? Oke, apa pasangan sama jenis ya? Itu Oke. tidak mewarisi, gitu. Tidak mewarisi karena begini, karena yang dimaksud hubungan perkawinan itu adalah suami istri, gitu. Kita bagaimana cara mengetahui istri dan suaminya kan tidak ada, gitu. Dan itu boleh jawab memang ya, nanti kalau misalnya ada kasus-kasus kontemporer perlu kita kaji ya, tetapi sementara saya hanya bisa menjawab karena itu ya dimaksud pernikahan itu suami dan istri. Kalau sesama jenis itu kan yang kita nggak tahu, kita kaji memang ya, untuk mungkin nanti Mbak Wahyu, panggilannya Mbak siapa ini? Monggo kerso Bu Wahyu, Pak Wahyu, apa? terserah Ustadz. Biasanya dipanggil apa? Di sini Mbak Wahyu dipanggil siapa ini? Bu Wahyu boleh, Mbak Wahyu boleh. Ustazah Wahyu. Oke, Bu Wahyu. Ya, mungkin Ustazah Wahyu ya. Mungkin Ustazah Wahyu nanti mau riset. Ini menarik, secara kontemporer menarik ya. Misalnya riset terkait dengan hak waris pasangan sesama jenis, itu boleh nanti. Mungkin kita kaji melalui, artinya bukan kita membolehkan sesama jenisnya, tetapi terkait dengan hukum waris ya. Artinya kalau sama jenisnya tentu tidak boleh. Maksudnya mungkin nanti Bu atau Ustazah Wahyu ingin riset, Pak, saya ingin riset kajian tafsir atau kajian maqasid syariah misalnya. Terkait dengan pembagian waris pasangan sesama jenis, boleh ya. Nanti kita akan mengeluarkan beberapa bukan fatwa ya, tapi kajian hukum ijtihad ya.
bisa istihad. Artinya bisa nanti dipakai oleh orang-orang kalau bertanya, oh Ustaz Wahyu sudah meneliti tentang ini ya, itu lumayan ya. Oke, kira-kira kalau nanti ada hukum khusus kok ya, ada hukum khusus terkait dengan ini, tapi yang ada itu khunsa ya. Khunsa itu adalah orang yang memiliki dua kelamin ya. Artinya dia tidak laki-laki, tidak perempuan, dan para ulama membagi dua, ada khunsa muskil, ada ghoiro muskil. Ada yang gampang ya memutuskannya, ada yang dia muskil karena apa namanya sama-sama mendominasi ya. Artinya dua kelamin itu berfungsi secara normal ya. Itu yang agak muskil menurut para ulama. Tapi ada yang goiro muskil, ada yang lebih dominan ya. Misalnya kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sifat maskulinnya lebih dominan maka nanti dihukumi sebagai laki-laki. Ada kok ya, para ulama sudah mengkaji itu ya. Nanti akan kita bahas. Oke, Ustaz. Baik, mungkin ada yang lain. Saya Ustaz, Ini sebagai mukadimah nanti monggo. ini sebagai pengantar aja ya, jawaban yang insya Allah mungkin banyak variasi jawaban. Monggo. Bahwasanya setelah berkeluarga, istri bekerja, bukan dari orang tua, tapi memang dia bekerja, maka dia kan punya uang. Apakah uang yang seperti itu termasuk punyanya sendiri? Nah ini insya Allah banyak jawaban, tapi nanti sebagai PR aja mungkin. Mungkin sebagai pengantar itu. Itu bisa dikatakan nopo begini. nanti akan kita kaji. Itu bisa dikatakan begini, Ustaz, pertanyaannya. Jika wanita itu lebih produktif dalam secara ekonomi atau dalam bekerja itu, apakah aturan waris itu tetap ada atau tidak? Mungkin seperti itu, Ustaz. Nanti korelasinya ke situ. Begini, itu nanti kajiannya agak panjang ya. Betul Pak Nurali tadi, jawabannya panjang ya. Karena begini, nanti kita akan masuk kepada istri yang sekarang misalnya dengan bekerja menghalangi atau menghilangkan suami memberikan nafkah. Tetap wajib suami memberikan nafkah meskipun istrinya lebih produktif ya. Tetapi suami tetap wajib memberikan nafkah. Nah, terkait dengan kajian tadi, apakah misalnya hukum waris bergeser? Nah, itu nanti tergantung nanti begini. Kalau istrinya lebih banyak dapatnya ya, dan itu memang harta, apalagi harta misalnya dia sebelum menikah sudah punya harta, sudah bekerja dan sebagainya, maka itu nanti bisa jadi tidak masuk dalam bab warisan ya. Tetapi nanti harta bawaan masing-masing ya. Kalau harta bawaan masing-masing, maka suami kadang nggak dapat ya. Jadi itu makanya sekarang ada beberapa kasus di pengadilan itu. Ada namanya perjanjian sebelum perkawinan ya, misalnya memisahkan harta bawaan masing-masing, itu boleh ya, karena kalau misalnya sekarang itu kan kasus bergeser banyak gitu, termasuk mencari nafkah. Kalau misalnya istri lebih produktif, sekali lagi Bu, bukan berarti menghilangkan suami nggak wajib memberikan nafkah, tetap memberikan nafkah ya. Nah, harta istri bebas, mau dia pakai sendiri boleh, mau diberikan nafkah boleh, itu hak prerogatif istri ya, hak mutlak istri ya. Mau diberikan kepada keluarga itu boleh, mau enggak ya nggak apa-apa ya. Karena kewajiban nafkah Anissa itu kan yang memberi nafkah itu ya laki-laki bukan perempuan ya. Nah, kalau misalnya mau bahkan ya para ulama mengatakan ya terakhir ya, para ulama mengatakan kalau istri dapat sendiri ya boleh dipisahkan dari harta nanti yang menjadi warisan gitu. Jadi boleh. Tetapi tidak menghalangi, bukan berarti terus bergeser terkait dengan 2:2, 1:1 enggak ya. Tetapi harta itu hanya memiliki istri saja. Ya, jadi begitu. Kira-kira itu hak mutlak istri dan itu nanti tidak menjadi bagian dari warisan dan lain sebagainya. Bisa kita kaji nanti mungkin beberapa pertemuan ke depan. Karena terima kasih. Mungkin itu apa sih hari ini manual atau diabsenkan Ustadz? Manual Bu. Saya absenkan ya. Saya di SDM sudah saya buka. Bu bisa boleh tadi ya. Oke, nanti saya absenkan boleh. Oke, Bapak Ibu, insya Allah kita ketemu nanti mungkin di pertemuannya. Ini sambil saya share ya, sambil saya share materinya di Excel. Bapak Ibu nanti tinggal pilih saja materi yang mana ya. Karena ini ada 9 ya, nanti Bapak Ibu tinggal pilih. Nanti akan saya kasih contoh, misalnya kalau mau presentasi boleh kita buat poster saja seperti flyer aja, lebih gampang ya. Nanti supaya bacanya lebih gampang daripada kita misalnya presentasi pakai PowerPoint. PowerPoint kan sudah sebetulnya boleh sih, tapi ya monggo ya saya kasih pilihan mau tetap pakai PowerPoint atau pakai flyer aja seperti poster ya, dibuat kayak peta. infografis gitu Ustaz.
ya infografis ya peta, misalnya peta apa nah ya, boleh ya. Misalnya nanti akan saya kasih contoh ya, saya kasih contoh posternya. Jadi Bapak Ibu gampang ya. Sekarang kan ada aplikasi-aplikasi yang mudah ya, ada Canva ya, kemudian apa namanya, banyak banyak aplikasi-aplikasi yang lebih saya tawarkan boleh ya. Kalau sebagian misalnya Pak saya pakai PowerPoint saja boleh ya. Misalnya Pak saya pakai PDF ya boleh, nggak apa-apa ya. Karena nanti intinya kita nanti di mata kuliah waris ini harapannya nanti kita banyak latihan, gitu. Banyak latihan pembagian waris saja nanti ya. Karena sebagai bekal Bapak Ibu ketika nanti mungkin ada kasus-kasus, jadi Bapak Ibu sudah bisa membagi sendiri ya. Jadi nanti apa namanya, bagaimana kalau misalnya ada ahli waris inti, ada ahli waris turunan dan lain sebagainya, Bapak Ibu minimal sudah mengetahui kasus-kasus ya, dan bisa menjadi rujukan misalnya kolega, keluarga, dan kerabat. Paling nggak nanti Katam ini salah satu skillnya adalah kemahirannya adalah bisa membagi waris. Oke, mungkin itu Bapak Ibu eh, tadi Bapak udah kuliah lagi jam berapa? Jam 10 ya? Nggih Ustadz jam 10. Oke, ampun ya. Nggih Oke, insyaallah. oke, oke. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf tadi banyak distraksi, tapi insya Allah saya akan coba berlangganan ya. Insya Allah saya akan berlangganan sendiri terkait dengan Zoom supaya nanti nggak bingung ya. Saya sebetulnya biasa langganan ya, cuman ini beberapa beberapa waktu ini kan sudah nggak pakai Zoom ya, artinya sudah online offline semua. Jadi saya baru ingat kalau kelas ini pakai Zoom itu baru minggu depan ya Bu Wahyu ya. Mohon mohon izin, saya kira malah soalnya ada tulisan kelasnya kelas masjid. Saya kira eh, offline ya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah saya siapkan lebih apa namanya, lebih bagus lagi terkait supaya nanti kita bisa nanti sharing-sharing terkait dengan materi. Demikian mohon maaf. Ini 9 orang hadir semua, nggih. Nggih Oke, insyaallah nanti saya Ustadz. absenkan. Demikian kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Nanti untuk buku saya titipkan di Bu Wahyu, Bapak Ibu nanti insya Allah bisa diambil di kantor markas dakwah. Nanti japri saya Bu Wahyu kapan bisa, nanti insya Allah saya berikan. Nggih Demikian Ustadz. dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Oke, sami-sami.